Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mandala Lovers. Kita berjumpa kembali di podcast Mandala Educast untuk berbagi cerita, informasi yang menarik dan menginspirasi. Hanya di podcast Mandala Educast, ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Lagi dan lagi prestasi di madrasah ini seakan tak pernah henti. Tidak hanya siswa dan guru yang turut untuk berprestasi, tetapi kali ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman turut menorehkan prestasi yang luar biasa. Beliau telah menorehkan prestasi meraih juara 2 dalam ajang anugerah GTK di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kategori Kepala Madrasah Berprestasi, dan ini luar biasa tentunya. Mari kita sapa. Selamat siang Bapak Edi. Selamat siang Bu Sari. Terima kasih telah hadir kembali untuk kali kedua Bapak di podcast Mandala Educast kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Boleh disapa lagi Bapak teman-teman yang telah menonton channel. Selamat bergabung kembali dengan Mandala Educast untuk kita saling berbagi dan menginspirasi, untuk kita saling senantiasa memotivasi, meningkatkan prestasi dan selalu berkreasi. Wah, luar biasa. Ini bisa menjadi jargon itu Bapak. Baik Bapak, mungkin kita akan kulik-kulik terkait dengan ternyata di tahun 2025 ini sudah mendapatkan kabar yang luar biasa tentunya. Kemarin sudah dihadirkan guru yang inovasi. Kali ini saya juga dikagetkan dengan ternyata Bapak Kepala menorehkan prestasi yang luar biasa ini tentunya. Boleh disampaikan Bapak sebenarnya apa yang menjadi alasan untuk turut serta dalam ajang anugerah GTK ini? Ya, terima kasih Bu Sari. Nah, terkait dengan yang menjadi alasan atau yang mendasari tentunya tidak lain yaitu untuk peningkatan profesionalitas sebagai ASN dalam hal ini Kepala Madrasah. Dengan mengikuti ajang ini tentunya kami terpacu untuk senantiasa menghadirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat dengan potensi yang ada sebenarnya. Nah, sebenarnya kita tuh mengelola potensi yang ada itu bagaimana kita sinergikan antar elemen, antar unsur yang ada atau modal dari madrasah ini untuk membangun keunggulan. Nah, karena bagaimanapun juga sebenarnya kan banyak sekali potensi-potensi yang ada di madrasah ini yang perlu kita gali, kita optimalkan itu aja. Betul, betul sekali. Potensinya banyak sebenarnya ya Pak betul, ya. Betul. Baik dari segi manapun sebenarnya bisa digali begitu ya. Kemudian mungkin boleh disampaikan bagaimana pengalaman Bapak kemarin selama mengikuti kegiatan AGTK. Ya, terima kasih. Karena di MAN 2 Sleman itu tentunya sudah tidak asing lagi, bahkan tidak hanya di Jogja, bahkan sudah menasional, bahkan juga bisa mendunia. Karena madrasah inklusi itu kan tidak banyak, artinya belum banyak sekolah kemudian siap untuk inklusif. Nah, di MAN 2 Sleman tentunya sudah awal yang mendeklar dia sebagai madrasah yang inklusif. Nah, ini tentunya setelah kita coba cermati, kita gali, nah anak-anak yang mungkin dalam bahasa orang lain kadang-kadang yang berkebutuhan anak ABK, yang berkebutuhan khusus, mungkin di sebagian kecil orang mungkin atau sebagian orang masih beranggap ketika ada anaknya berkebutuhan khusus dianggap sebagai aib. Nah, ini yang harus dirombak. Dalam jelas sudah mulai terbangun anak-anak yang mungkin ada keterbatasan bisa sekolah di MAN 2 Sleman. Ya. Dan setelah ternyata kita lihat, nah ternyata anak-anak yang ABK pun ternyata punya potensi yang luar biasa. Betul. Ya, maka dari tahun kemarin itu kan ada 9 anak yang ABK itu. Ya. Nah, setelah kita coba data dari melalui WLD itu ternyata ada 6 yang siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dari 6 inilah yang kita upayakan untuk kita mensinergikan dari berbagai unsur elemen yang ada, bagaimana yang 6 itu kita dampingi, kita motivasi untuk terus lanjut studi di perguruan tinggi. Betul. Nah, itu. Nah, dan alhamdulillah 6 itu masuk semuanya di perguruan tinggi negeri, di UIN dan di UNJ Yogyakarta. Luar biasa. Berarti apakah ini pengalaman ini kemudian yang menjadikan Bapak untuk turut serta ke ajang AGTK ini Bapak? Iya, betul.
Ya, Betul. Ya, jadi sebenarnya istilahnya mungkin seperti best practice-nya begitu ya Bapak. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Edi ini kemudian hanya dipresentasikan begitu ya, disampaikan ini loh sebenarnya yang memang sudah betul-betul dilaksanakan oleh madrasah, khususnya Pak Edi begitu sebagai kepala madrasah. Kemudian inovasi apa Bapak yang dilakukan sehingga bisa menjadi meraih juara? Mungkin bisa disampaikan. Ya, karena bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan, nah ada satu kendala tertentu ketika mereka mau akses kepada knowledge, ya, pengetahuan, ilmu dan sebagainya. Tapi ternyata bagi anak-anak kita ini, nah, kendala yang ada itu dapat dihadapinya. Nah, dengan kita mensinergikan tadi unsur yang ada di dalam madrasah, termasuk guru-guru pendamping, ternyata guru-guru LD yang mendampingi. Nah, ini ternyata ketika masing-masing elemen ini kita optimalkan, ternyata bisa mengantarkan anak-anak kita yang dalam notabene ada keterbatasan itu menjadi bisa tidak terhalang lagi, tidak terbatas lagi. Nah, artinya apa? Mungkin orang menganggap kadang-kadang ya orang yang mungkin ada keterbatasan kadang-kadang mungkin terus merasa rendah diri, merasa kurang. Nah, ternyata itu pun bisa gitu. Artinya bisa anak-anak kita yang punya keterbatasan bisa bersaing dengan anak lain yang notabene mungkin utuh dalam arti, dalam indera dan lain sebagainya. Nah, ini yang memberikan penguatan kepada kita. Apapun kondisi kita harus yakin. Ya, Allah anugerahkan kita mesti punya kelebihan. Nah, makanya anak-anak ini harus kita kelola baik supaya bakat-bakat mereka itu bisa muncul, ya, sehingga bisa mewarnai dalam dunia pendidikan ini dan juga nanti dalam kehidupan masyarakat pun harapannya mereka bisa turut menjadi bagian dari solusi, harapannya gitu. Betul sekali. Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa mensinergita, apa ya istilahnya, sinergi beberapa elemen begitu ya. Tapi kan itu tidak mudah Bapak. Bagaimana Bapak bisa mensinergita semua gitu? Seperti apa Bapak? Ya, diawali kan kita lihat data dulu. Betul. Nah, data-data anak kita itu seperti apa. Nah, setelah kita tahu data ataupun profil-profil anak kita ini sebenarnya kan ternyata anak kita punya potensi dan alhamdulillah kita sudah ada ULD. Nah, bagaimana ULD itu kita optimalkan seperti itu. Nah, kita berikan ruang dan waktu yang cukup untuk memberikan layanan kepada anak-anak kita PDBK ini sehingga ketika kita ada kekurangan pun kita mencari tenaga. Nah, tenaga yang memang expert di bidangnya karena untuk bisa menghandle anak-anak ABK itu memang harus betul-betul orang yang punya expert di bidang ya pendidikan luar biasa. Nah, alhamdulillah kemarin kita juga ada guru yang kita datangkan bisa untuk mendampingi anak-anak sehingga itu juga bisa memaju karena beliau tentunya dengan kompetensinya tahu betul anak ini mau dibawa kemana, bagaimana cara mendampinginya. Nah, kita tinggal bagaimana antar unsur yang ada dengan Bapak Ibu guru untuk bisa memahami ketika di pembelajaran ya, di tim ULD kemudian dari BK dan segenap unsur yang ada ini untuk kita saling berkolaborasi gitu sehingga ada sinergi ya, dan juga anak-anak kita yang lain kan alhamdulillah di MAN 2 Sleman kan sudah betul-betul inklusif gitu loh. Nah, sehingga mereka bisa saling menghargai, bisa saling mendukung yang lainnya. Nah, ini modal yang harus kita pelihara dan kita kembangkan ini seperti ini. Betul sekali. Kalau bisa melihat peluang, celah, potensi tentu ini akan menjadi hal yang baik untuk terus dikembangkan ya Bapak ya. Betul. Kemudian apakah sudah berdampak Bapak terkait dengan inovasi yang Bapak lakukan selama ini di madrasah gitu? Jika memang sudah berdampak apa dan bagaimana dampak itu Bapak? Ya. Mengenai dampak tentunya kita berproses. Tapi kita lihat ternyata anak-anak kita ini yang ABK saja ketika mempunyai potensi kita berikan dukungan bisa. Nah, dan kita dampaknya sekarang ternyata anak-anak kita ataupun di madrasah kita itu yang dulu mungkin label yang paling menonjol kan di sini ABK-nya netra. Nah, sekarang itu kan sudah lebih dari satu. Ada netra, ada low vision, ada ADHD, ada grahita, bahkan ada mental. Nah itu dampaknya itu ternyata anak kita tuh seraganya sudah banyak yang berkebutuhan khusus. Nah ini ujian sekaligus tantangan bagi kita, bagaimana kita menghadapi anak dengan keragaman yang macam-macam, yang itu butuh pendampingan secara khusus. Bahkan juga butuh perhatian Bapak Ibu guru yang lain, bahkan teman-teman yang lain juga kan gitu. Sehingga anak-anak ini juga nanti ketika sudah bisa menghargai hidup bersama
dengan teman lain dengan berbagai ragam disabilitas ini, tentunya mereka akan hidup bisa lebih inklusif lagi, bisa terbuka lagi, bisa lagi semakin peduli lagi. Nah ini jiwa-jiwa kepedulian ini yang harus tentunya kita kembangkan pada anak-anak kita itu seperti itu. Betul. Dan apalagi di zaman sekarang ini ya Bapak ya, melihat untuk kepedulian itu harus terus, dan saya rasa itu memang harus ditingkatkan begitu ya Pak ya. Betul sekali. Dan teman-teman yang di sana, terima kasih yang telah menonton tayangan channel YouTube Mandala Educast ini ya Bapak. Mungkin kita sapa terlebih dahulu teman-teman juga, dan ajak silahkan keluarga kemudian teman-teman yang lain untuk menonton channel YouTube Mandala ini. Kemudian kalian juga bisa kirim sapa, salam, ataupun mungkin kirim-kirim tema yang menarik nih di event, atau mungkin di selanjutnya kita akan bahas apa gitu ya, tema-tema yang menarik boleh disampaikan melalui kolom komentar di channel YouTube Mandua Sleman ini tentunya. Baik Bapak, kita kembali lagi gitu ya, terkait dengan proses penilaian AGTK itu sendiri Bapak. Mungkin bisa disampaikan bagaimana proses penilaian itu gitu. Ya Alhamdulillah, untuk proses penilaian mulai dari tingkat kabupaten itu. Jadi karya kita best practice itu dinilai. Nah tentunya dari tim penilai dari tingkat kabupaten itu kan menilai apa yang kita sampaikan itu dengan real, sudah kita memberikan output sejauh mana. Betul. Bahkan outcome-nya seperti apa, seperti itu. Betul. Nah, tidak sekedar output tapi sudah outcome. Maka ketika yang kita sampaikan itu betul-betul real, pendampingan anak berkebutuhan khusus dan sudah terbukti datanya ada, diterima, itu kan berarti bentuk suatu keberhasilan dari best practice yang kita lakukan seperti itu. Kemudian di tingkat provinsi tentunya ketika kita menyampaikan presentasi, nah itu kan dengan persaingan dengan yang lain tentunya. Nah, hal yang bersifat inklusif ini kan juga masih jarang orang yang menyentuhnya kan. Betul. Nah, ini mempunyai kekhasan tersendiri dan ini mempunyai suatu keunikan seperti itu. Ya. Nah, keunikan yang dimiliki Mandua Sleman ini jarang dimiliki oleh madrasah yang lain. Betul sekali. Maka ini yang sebenarnya harus kita pelihara dan itulah jadi keunggulan kita. Gitu. Jadi bagi orang lain yang mungkin itu jadikan kendala, tapi bagi kita itu justru jadikan peluang seperti itu. Betul, nah, betul sekali. Nah, maka mindset kita yang harus kita rubah seperti itu. Nah, kalau mungkin sekolah lain ada yang belum siap untuk inklusif, nah alhamdulillah di sini kan sudah siap, maka itulah yang jadi entry point positif dari madrasah kita untuk bisa memberikan ruang, waktu dan kesempatan pada anak-anak kita yang mungkin ada keterbatasan dalam bidang tertentu ataupun dalam bidang kaitannya dengan akses tertentu seperti itu. Betul sekali. Berarti kemarin itu prosesnya itu dimulai dari kabupaten ya Bapak ya. Dari kabupaten kemudian diseleksi, ada administrasi juga Bapak. Ya. Kemudian dari kabupaten dinyatakan lolos ya Bapak ya. Betul. Dinyatakan lolos, kemudian maju di tingkat provinsi. Dan di tingkat provinsi alhamdulillah ya Bapak kemarin meraih juara 2G. Luar biasa. Tentunya ini juga memberikan inspirasi buat teman-teman di sana, mungkin juga rekan Bapak sesama dengan kepala gitu ya, itu juga ayo untuk terus berprestasi tentunya ya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan Bapak? Tentunya kan selalu ada persiapan untuk mengikuti ajang tersebut ya. Nah ini apa nih yang perlu dipersiapkan? Ya, yang pertama kaitan mulai dari planning dulu. Nah setelah kan harus kita planning. Setelah kita perencanaan, kemudian pelaksanaan seperti apa. Betul. Nah, nanti pelaksanaan kan kita evaluasi, kemudian ada tindak lanjutnya. Nah, alhamdulillah, terjalin kerjasama yang bagus antara stakeholder yang ada di madrasah ini, sehingga perencanaan yang sudah kita buat itu ternyata mendapat dukungan dari seluruh warga madrasah untuk bisa lanjut seperti itu. Nah, ini karena dukungan dari semuanya saja ini. Ini karena dukungan dari Bapak Ibu guru dan para siswa, sehingga best practice ini bisa terselesaikan dengan baik dan alhamdulillah bisa mendapat ranking 2 di tingkat provinsi. Alhamdulillah, luar biasa. Tentu upaya ini tidak lepas dari seluruh stakeholder yang ada di madrasah ya Bapak, begitu ya. Baik, kemudian dari mungkin kabupaten atau kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, adakah pendampingan Bapak? Kalau di tingkat
untuk tingkat provinsi itu belum. Nanti pendampingan tingkat provinsi itu ketika nanti maju ke tingkat nasional. Nah, kalau di tingkat kabupaten, ya kemarin itu sudah diminta proses di tingkat kabupaten, kemudian diberikan masukan-masukan seperti itu. Ya, jadi dari kabupaten ke kabupaten itu memang ada pendampingan untuk nanti bagaimana kita mengelola waktu, karena harus dalam dibatasi waktu, tapi harus bagaimana kita menyampaikan yang ya sebanyak itu, harus bagaimana kita memilih hal yang esensi yang harus kita sampaikan. Betul sekali. Tentunya ternyata ada pendampingan dari kabupaten ya Bapak ya, mungkin dari pengawas dari pengawas madrasah. Dari pengawas madrasah tentu mendampingi. Nah ini kesempatan mungkin untuk teman-teman kepala madrasah yang lain atau mungkin guru untuk juga turut serta dalam ajang AGTK ini, mungkin bisa di tahun 2025 ya Bapak? Iya, betul. Oke, baik. Kemudian Bapak mungkin bisa disampaikan tips dan triknya nih. Nah, untuk Bapak Ibu guru atau mungkin kepala madrasah yang lainnya atau mungkin siswa-siswi ini supaya termotivasi untuk bisa berprestasi Bapak. Iya. Yang pertama itu kan merencanakan apa yang mau dilakukan. Betul. Nah, kemudian menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang ditulis. Wah, ini jadi poin ini ya Pak ya. Jadi poin. Bagaimana kita apa yang mau kita lakukan itu kita tulis, dan kita menulis apa yang kita lakukan. Sebenarnya sederhana seperti itu. Betul. Nah, saya yakin semua dari kita itu kan melakukan banyak hal. Cuman bagaimana yang sudah kita lakukan itu kita tulis, kan begitu. Dan yang akan kita lakukan itu juga kita tulis seperti itu. Betul, dan itu tidak sederhana. Iya. Betul. Ya. Tapi tidak sesederhana itu sepertinya, Pak. Mungkin balik lagi ke orangnya ya, Pak, niatnya seperti apa begitu ya. Tentu harus ada usaha-usaha atau mungkin harus dipaksa. Harus kalau sudah ditulis ini plannya ya harus mencoba untuk dilakukan begitu ya, Bapak ya. Oke, baik. Dan itu tipsnya dan triknya teman-teman Mandala Lovers terkait dengan kalau pengen juara, pengen berprestasi, yuk mulai untuk ditulis ya. Karena segala sesuatu itu memang dari tulisan ya Bapak. Karena dari menulis itu kan artinya dari otak dan pikiran kita. Itu kemudian dituangkan menjadi sebuah tulisan. Nah ini yang perlu kemudian harus dilakukan nih. Niatnya harus betul-betul diwujudkan. Kalau tidak ada aksi juga percuma ya Bapak. Iya betul. Semua hanya akan menjadi tulisan yang tidak ada artinya tentunya ya. Baik, kemudian mungkin nih, nah setelah Bapak ini kan sudah melewati kemarin ajang anugerah GTK. Nah, untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan Bapak? Atau mungkin terkait dengan apakah sudah ada inovasi atau gebrakan yang lain nih? Nah, tentunya mungkin boleh disampaikan Bapak. Iya, ini masih. Nah, ya kita tentunya yang kita lakukan itu bagian dari menjawab tantangan yang ada, tantangan zaman. Betul. Nah, di Madrasah Aliyah ini kan menyiapkan anak-anaknya itu untuk kuliah. Ya. Nah, karena kita bukan SMK. Ya, nah, Madrasah Aliyah itu berarti kan untuk kuliah. Nah, maka kita siapkan nanti program ke depan itu kelas Olimpiade dan kelas riset. Oh, nah, kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga untuk anak itu bisa nanti siap di kegiatan lomba-lomba yang sudah rutin ada, itu kan perlu ada pembinaan secara khusus. Betul, bukan insiden, tapi sudah program yang kegiatan sudah terprogram dengan baik. Betul. Termasuk risetnya. Karena bagaimanapun madrasah kita itu kan madrasah industri dan madrasah riset. Iya. Nah, dan ternyata anak-anak kita yang ABK pun juga kemarin juga banyak juga andil di dalam kegiatan riset. Nah, nanti kita pertajam lagi risetnya sampai nanti untuk kelas Olimpiade itu. Nah, ini sebagai tantangan bagi para siswa untuk nanti siap bergabung di kelas Olimpiade, karena nanti ada pembinaan secara khusus. Sehingga ketika nanti ada lomba-lomba itu kan kita sudah siap. Anak-anak yang sudah tidak usah harus mencari lagi siapa yang diseleksi ya. Karena kita sudah punya anaknya gitu. Betul sekali. Dan saya yakin ini membutuhkan kesiapan semuanya, termasuk anak-anak nanti ya harus siap tentunya belajar lebih, mempersiapkan di lebih awal gitu. Betul. Nah, ini yang kami pikir perlu untuk segera dieksekusi di madrasah kita ini. Jadi nanti kita launching di
raker nanti, harapannya seperti itu. Wah, ini sudah di-spill oleh Bapak ini tentunya di podcast ini ya. Terima kasih Bapak. Tadi sedikit inovasi atau gebrakan lain yang mungkin nanti next akan dilaksanakan begitu ya. Dan semoga terwujud betul ada kelas olimpiade begitu ya Bapak ya. Dan ini juga hal yang menarik ya teman-teman. Jangan takut untuk riset-riset dan segala macam pusing-pusing, enggak. Kalau dilakukan itu tentunya semua akan mudah ya Pak ya. Tentu semua akan mudah. Dan ini mungkin terakhir Bapak ya, doa dan harapan untuk kemajuan madrasah seperti apa, dan mungkin untuk Bapak Ibu guru serta siswa-siswi yang ada di Man 2 Sleman Bapak, boleh disampaikan? Baik, tentunya tetap semangat, tetap yakin Allah tentunya kasih anugerah kita, kita diberikan kekuatan, kelebihan, maka optimalkan anugerah yang ada pada diri kita untuk menjadi bagian dari solusi dari permasalahan yang ada. Kalau kita fokus untuk menjadi bagian solusi, insya Allah permasalahan yang ada itu nanti akan bisa terurai dan akan selesai. Karena banyak sekali tentunya dalam kehidupan kita di masalah, dimanapun di kelompok masyarakat itu ada permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, bagaimana kita ambil peran, jangan sampai keberadaan kita dimulai dari keluarga, di madrasah, di masyarakat. Nah, itu jangan sampai kita bagian dari masalah itu sendiri, tapi bagaimana kita menjadi bagian dari solusi. Maka di pendidikan inilah anak-anak kita ada program pembiasaan, sehingga ketika nanti terbiasa menjadi budayaan, jadi menjadi bagian dari budaya. Nah, ketika sudah terinteraksi dengan baik kepada dirinya. Nah, ini maka kami berdoa semoga siswa-siswi Man 2 Sleman betul-betul nanti bisa sukses menjadi pemimpin bangsa di masa yang datang. Amin. Amin. Ya, kita bisa menciptakan generasi yang berprestasi dan berhati Qurani. Amin. Nah, harapan seperti itu. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan juga berikan kesehatan pada Bapak Ibu guru untuk senantiasa mendampingi anak-anak kita dengan penuh kesabaran ya, dan penuh keikhlasan, dedikasi, karena bagaimanapun juga tantangan dalam permasalahan itu ada, itu wajar. Karena itu bagian dari pendewasaan kita. Kita tahu setiap hari pohon itu diterpa oleh angin, bahkan badai, justrulah menguatkan akar-akar pohon itu sehingga mereka akan terus tegak menjulang tinggi ke atas. Wah, luar biasa sekali Bapak. Saya seperti mendapatkan insight lagi ya ini. Tentunya terima kasih Bapak Edi yang telah hadir di podcast untuk kali kedua ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mandala Lovers yang telah menonton di tayangan channel ini. Teruslah berinovasi dan berprestasi tiada henti. Dan saksikan untuk tayangan selanjutnya dengan episode yang menarik. Dan bisa kalian kirimkan salam, sapa, atau mungkin tema-tema apa sih yang menarik untuk podcast tayangan selanjutnya. Saya Sari, mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.